Halo football lovers, kembali lagi di KMC Kabar Manchester City, channel berita sepak bola yang kami sajikan khusus untuk Anda. Selamat menyaksikan. Pep Guardiola dukung Fernandinho jadi pelatih setelahnya. Fernandinho adalah kapten Man City saat ini. Fernandinho merupakan salah satu pemain yang ikut ambil bagian dalam kesuksesan Man City dalam satu dekade terakhir. Dan ia juga merupakan salah satu pemain paling lama berada di skuad Man City setelah Sergio Aguero. Seperti Aguero, tahun ini merupakan kontrak terakhir sang pemain di Etihad Stadium. Fernandinho pertama kali datang ke kota Manchester di tahun 2013. Sang pemain didatangkan ke Man City dari klub Shakhtar Liga Ukraina dengan bandrol 34 juta pound sterling. Ia merupakan pemain di masa pelatih Brian Kidd, meskipun ia belum pernah dilatih olehnya karena adanya pergantian pelatih dari Brian Kidd ke Manuel Pellegrini di bulan Juni 2013. Di masa awal kepelatihan Pep Guardiola, Fernandinho adalah seorang gelandang bertahan pilihan utama di skuad Manchester City. Dan ia juga salah satu pemain favorit Pep Guardiola. Kemampuannya dalam bertahan, memberikan passing akurat, ikut serta dalam penyerangan tim dan sosok kepemimpinannya di ruang ganti tidak diragukan lagi. Atas kemampuan tersebut, ia terpilih menjadi kapten utama tim pada musim ini. Setelah kepergian David Silva ke Real Sociedad, yang sebelumnya menggantikan peran Vincent Kompany sebagai kapten. Pada musim 2020-2021, peran Fernandinho di lapangan mulai menurun dan kerap menjadi penghangat bangku cadangan. Melihat umur pemain yang sudah 35 tahun, Pep perlu rutin merotasi sang pemain demi menjaga kebugaran tubuhnya. Dan apalagi dengan adanya seorang gelandang muda berbakat di dalam diri Rodri, yang memang khusus didatangkan pelatih Pep Guardiola sebagai pengganti dan penerus Fernandinho di musim-musim selanjutnya. Dengan dipastikan berakhirnya kontrak Fernandinho di penghujung musim ini, sang agen Giovanni Bransin menyatakan masih belum mengambil keputusan tentang masa depan kliennya. Apakah akan melanjutkan karir di negara asalnya, Brazil, atau tetap memilih melanjutkan karirnya di Eropa? Namun kabar yang beredar, Manchester City akan menawari sang pemain untuk menjadi bagian dari manajemen kepelatihan Pep Guardiola di Man City. Andaikan Fernandinho ingin mengakhiri karirnya sebagai pemain sepak bola. Pelatih Pep Guardiola pernah bercanda mengenai masa depan Fernandinho di lapangan hijau dengan berkata, "Kami tidak memperhatikannya soal masa depan Fernandinho. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi dengannya. Ia bisa menjadi pelatih jika ia menginginkannya, atau mengambil alih saya sebagai pelatih, menjadi pelatih tim utama Man City. Saya hanya bercanda ketika Anda menjadi kapten. Tentu Anda harus memahami peran Anda di tim," katanya. Erling Haaland menuntut gaji tinggi bagi klub peminatnya. Nama Erling Haaland beberapa waktu ini menjadi topik hangat di berbagai media sepak bola. Kiprahnya di lapangan hijau membuat decak kagum bagi para penggemar sepak bola. Gol demi gol tercipta oleh kakinya. Terlepas dari usianya yang masih hijau, ia menjadi momok besar bagi benteng pertahanan lawan. Baru-baru ini sang pemain membungkam Schalke dalam laga tanding lanjutan Bundesliga pekan 22. Dua golnya membuat babak belur Schalke pada laga itu, di mana ia membawa Dortmund menang 0-4 atas Schalke di kandang lawan. Penampilan Erling Haaland di kancah Eropa membuat klub-klub besar meminatinya, tak terkecuali sang pemuncak klasemen Liga Inggris, Manchester City. Dengan adanya minat-minat besar pada jasanya di musim panas mendatang. Dilansir dari Mirror, kabarnya Erling Haaland menuntut gaji yang fantastis bagi klub yang menginginkan tanda tangannya. Sang pemain menuntut gaji sebesar 78 juta pound sterling dalam 5 tahun masa baktinya di klub barunya nanti, atau 15,6 juta pound sterling per musim.
Jika dirupiahkan sekitar 307 miliar per tahun. Wow, gaji fantastis untuk ukuran pemain yang berusia 21 tahun pada bulan Juni mendatang. Pemain berkebangsaan Norwegia ini mendapatkan gaji di Dortmund sekitar 7 juta pound sterling per tahun untuk kontrak selama 4,5 tahun. Kenaikan gaji 2 kali lipat andaikan ia pindah ke klub lain di musim panas mendatang. Manchester City kabarnya tertarik mendatangkan pemain yang berusia 20 tahun ini. Melihat striker mereka saat ini masih belum jelas masa depannya. Sergio Aguero belum menambah durasi kontraknya yang berakhir bulan Juni mendatang. Gabriel Jesus yang dinilai kontribusinya kurang memuaskan karena masih minimnya gol yang dihasilkan olehnya, mengingat posisinya sebagai striker utama Man City setelah absennya Sergio Aguero akibat cedera dan COVID-19. Adapun Liam Delap masih belum dapat diandalkan, menimbang usianya yang masih muda yakni 18 tahun. Manchester City harus merogoh uang super banyak jika ingin mendatangkan Erling Haaland ke kota Manchester. Rumor yang beredar, Borussia Dortmund mematok harga sekitar 100 juta pound sterling untuk sang pemain pada bursa transfer musim panas. Akan tetapi Manchester City bisa membeli pemain yang telah mencetak 10 gol dalam 7 laga keikutsertaannya di Liga Champions ini dengan harga lebih murah. Jika Manchester City menunggu sampai bulan Juni tahun 2022 akan datang. Karena terdapat klausul rilis sang pemain senilai 68 juta pound sterling dan hanya akan aktif di tahun 2022. Borussia Dortmund tampaknya tidak akan menunggu sampai tahun 2022 dan akan berusaha menjual Erling Haaland pada musim panas ini agar mereka dapat menghasilkan uang lebih banyak untuk pemain asal Norwegia tersebut. Erling Haaland sampai saat ini masih belum memperbaharui kontraknya bersama Borussia Dortmund yang akan berakhir di tahun 2024. Bagaimana menurut kalian Citizen? Apakah Man City harus membeli Erling Haaland musim panas ini atau menunggu aktif klausul rilisnya pada tahun 2022? Tulis komentar di bawah ya. Man City kalahkan Arsenal 0-1 di Emirates Stadium. Manchester City memperpanjang rentetan kemenangannya yang ke-18 kali usai mengalahkan klub asuhan Mikel Arteta Minggu malam dengan gol cepatnya di babak pertama. Gol semata wayang Man City dicetak oleh Raheem Sterling di menit kedua setelah peluit wasit baru saja ditiup. Raheem Sterling memperoleh golnya melalui heading setelah mendapatkan assist indah dari Riyad Mahrez. Raheem Sterling mampu menyundul bola walaupun dikawal ketat oleh Rob Holding, bek Arsenal di mulut gawang. Berjalan pertandingan cukup sulit bagi Arsenal karena Man City lebih banyak menguasai bola dan mampu menyerang dengan baik. Sedangkan di babak kedua pertandingan cukup alot, di mana tidak adanya gol terjadi. Man City mempunyai banyak peluang, namun sering gagal merubahnya menjadi gol. Adapun Arsenal hanya sesekali membayangkan gawang yang dikawal Ederson Moraes. Terima kasih football lovers sudah menyimak kabar Man City hari ini. Ditunggu kabar Man City selanjutnya.